apa kabar Proaktif? Kembali lagi kali ini bersama saya Dewi Mustika. Seperti pada episode sebelumnya, Proaktif akan menyambangi kegiatan wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif. Siapa wakil rakyat kita kali ini? Tetap di Proaktif. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di kawasan Kota Lama Semarang. Itu artinya Kota Semarang merupakan daerah pemilihan dari anggota dewan yang akan kita sambangi kali ini. Ya, Bapak Agung Budi Margono. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya sempat selama 3 periode duduk di kursi DPRD Kota Semarang. Bagaimana kegiatan beliau hari ini? Ikuti kami. Di sini sih banyak kegiatan sih Pak. Kita ada tempat, venue, sama peralatan yang nantinya bisa kita fasilitasi untuk teman-teman industri kreatif yang mau pinjam. Nah, untuk tempat di sini itu memang kita sediakan untuk teman-teman industri ya, seperti teman-teman yang ada di bidang seni. Kayak kemarin kita sering ngadain pameran seni lukisan, pameran foto, itu juga pernah di sini. Fashion juga itu juga ada di sini. Ini keren-keren ya Mas, ya. Kayaknya. Nah, ini salah satunya kan ada itunya yang jaga di ini produk lokal brand ya? Ini Semarang. Semarang semua, Pak. Selamat siang semuanya. Selamat Aduh, siang. kayaknya seru banget ini ngobrolnya. Saya ganggu boleh ya, Pak ya? Oke. Ya, Mbak. Nah, pemirsa, seperti tadi yang saya sempat sampaikan di awal, kita hari ini akan menyambangi seorang anggota dewan yang boleh dibilang bahkan sudah 4 periode duduk di kursi legislatif. Betul ya Pak Agung? 4 periode. 17,5 tahun. 17,5 tahun pemirsa. Dan beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini Pak Agung sedang menyambangi, berkunjung ya Pak ya? Ini adalah Semarang Creative Hub. Yap. Betul ya? Iya. Pokoknya tempat keren yang di Kota Semarang. Pak Agung di Komisi C, tapi kenapa lebih banyak mengurusin hal-hal berbau kreatif seperti ini Pak? Ya, kalau dalam penugasan kan sebenarnya komisinya keuangan. Ada mitra kami juga perusahaan daerah. Tapi sebelumnya memang ini kan bukan kerja saat ini saja. Sejak dulu bareng teman-teman di Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang, kita pernah juga bareng-bareng untuk bagaimana ayo kita pengen majukan industri kreatif Kota Semarang. Kota Semarang itu banyak, seperti tadi cerita ya, banyak komunitas-komunitas yang memang sudah selama ini berjalan. Nah, tinggal bagaimana tadi kita bisa fasilitasi bareng antar komunitas dengan pelakunya, kemudian juga pemerintah yang dikoordinasi sekarang ini juga bareng dengan Komite Ekonomi Kreatif Semarang, bisa bareng-bareng. Ini salah satu tanggung jawab konstituen saya. Dapil saya kan Kota Semarang, mau tidak mau ya untuk penugasannya di Komisi tentang Keuangan, tetapi ada tanggung jawab representatif yaitu Dapil Kota Semarang juga harus diperjuangkan. Nah Bu, mumpung ada Pak Dewan nih di sini, apa yang pengen diungkapin nih, aspirasi apa yang pengen disampaikan? Mumpung loh Bu. Ya, untuk ini mumpung untuk ada Pak Dewan ya Pak, ini saya ingin menyampaikan di sini kan banyak ada fashion, dari bidang fashion, ada dari barang antik juga, ada kuliner. Mungkin kalau dari fashion ini untuk fasilitasnya mungkin apa ya, dari apa fasilitas untuk kan kita juga untuk fashion ini butuh promosi juga. Mungkin dari promosinya, dari fasilitas kartunya gitu, mungkin di depannya juga untuk apa dibikin sesuatu yang lebih apa ya, menarik pengunjung ke kita. Baik, saya pikir ini penting ya. Ya inilah ketika kita bisa ketemu dengan masyarakat bisa menyampaikan apa yang mesti dilakukan pemerintah. Kalau konteks provinsi, karena saya mitranya di provinsi, ada beberapa mitra kami seperti Bank Jateng nanti. PRPP kita juga baru kemarin putuskan sebagai holding perusahaan daerah khusus pariwisata. Ya, selama ini hanya ngurusi PRPP yang di sana, memang tetap kita minta, tapi sekarang termasuk seluruh hal yang kaitan dengan pariwisata. Entah mungkin hotelnya, entah mungkin nanti event-event acara yang memang berkaitan dengan pariwisata yang mendatangkan wisatawan. Kebetulan mitra kami, sekarang saya di Komisi C, ya insya Allah lah apa yang tadi disampaikan, coba kita akan lebih kembangkan ya. Setidaknya Kota Semarang punya Kota Lama, ini lokasi di Kota Lama, sebagai kota pusaka, sudah menjadi destinasi yang cukup
baik ya, dan mudah-mudahan nanti juga diikuti dengan destinasi-destinasi yang lain sebagai sebuah rute perjalanan wisata bagi para wisatawan. Tadi ada hal-hal yang bisa dibawa, oleh-olehnya, fashion, kemudian kulinernya, sehingga nantinya kembali lagi ke kotanya masing atau negaranya masing-masing, tetapi meninggalkan cuannya ya. Masyarakatnya bisa, cuannya di sini gitu, masyarakat jadi tambah sejahtera, hiduplah kesejahteraan di masyarakat di Kota Semarang. Itu yang memang kita inginkan, dan memang intervensi pemerintah menjadi sangat penting. Ini produk yang bagus ya dari ekonomi kreatif Semarang. Lihat khas Semarang ya, jadi batik khas Semarang. Ini bisa jadi salah satu menarik lah buat kita juga promosikan, masyarakat juga bisa menjual kreasi. Banget ya, Pak? Semarang banget Muara Kendok. Dan nanti motif-motifnya juga banyak lah, saya pikir seperti itu. Halo, selamat siang. Oleh sip. Acara Mas apa Ade, ini Acara ngobrol di tempatnya jenengan malah ini. Iya. Beliau Ini Mas Ade ini luar biasa. Kita udah sering banyak ngobrol ya sejak dulu. Biasa di luar. Biasa di luar. Sekarang tanggung jawabnya besar ya, beliau di bidang keseniannya di Pemkot ya. Saya pikir kita juga sangat mendorong Pemkot Semarang bisa bareng-bareng memajukan ekonomi kreatif Semarang. Nah, beliau bisa cerita sendiri deh nih nanti gimana apa yang sekarang sedang digarap, dan mudah-mudahan saya mewakili Dapil Kota Semarang di provinsi bisa juga sounding kepada dinas kebudayaan maupun dinas pariwisata agar Semarang sebagai ibu kota provinsi memberikan perhatian yang juga besar untuk ekonomi Jawa Tengah. Oke, gimana nih Mas Ade? Ya, kalau kita bicara gedung ini kan sebenarnya kalau ini itu bukan asetnya Pemkot. Waktu itu kalau nggak salah PPI, kemudian pinjam oleh Pemkot, kemudian di 2020 akhir itu ada bantuan dari Kemenparekraf untuk pembangunan Kreatif Hub. Di 5 destinasi berprioritas yang sudah dicanangkan Presiden ini, kemudian dibangunlah untuk menyupport itu kota-kota di sekitarnya. Ini salah satunya Semarang ya. Ya, Jogja, Solo, Semarang ya. Kreatif Hub-nya ada di sini. Jadi ini bantuan dari Kemenparekraf. Kemudian ada dua tempat yang dibangun oleh Kemenparekraf. Satu di gedung PPI ini yang sekarang kita sebut Kreatif Hub, sama satu lagi ada di gedung Order Trap. Kalau di sini konsepnya lebih ke kantor dan produksi, display kayak gini kecil. Kalau yang di Order Trap itu nanti untuk pertunjukan. Kita juga disupport ini Pak Agung alat-alat untuk mulai dari menjahit, bikin apa, kemudian alat fotografi, sound, selengkap itu ya di sound, sini ya. mixer, bahkan Jadi juga ada pemerintah pusat ya? Iya, di Kementerian. pusat, iya. Ini saya pikir bagus ya, artinya Pemkot terlibat, nanti Pemprov juga terlibat, pemerintah pusat terlibat, jadi sengkuyung bareng. Ya. Jadi kalau memang ini bisa sengkuyung bareng kan enak. Bergerak bersama ya, seluruh pihak stakeholder bersama. Kami juga legislatif juga mendorong full ya, karena Semarang ini ya harus ada tempat jujukan ya yang menarik, salah satunya di Kota Lama ini ya, agar juga orang yang sudah kepo pengen datang ke Kota Semarang ya, apa yang mereka persepsikan ya sesuai, bahkan lebih dari yang mereka gambar. Oh, rupanya asik ya di ekspektasi mereka gitu ya. Jadi bukan hanya ngelihat bangunannya, tapi juga ada activity ya, ada activity ya, ada kegiatan yang mendukung, dan masyarakat semua Semarang juga terlibat. Kembalinya kan buat mereka juga. Artinya boleh dibilang nih buat teman-teman tadi di space-space yang sempat Mas Ade sebutkan, jika mengalami kesulitan atau membutuhkan fasilitas, bisa datang ke sini ya Mas? Bisa datang ke sini, kan ada Instagramnya Komekraf juga tuh, ada Komite Ekonomi Kreatif ya. Komite Ekonomi Kreatif, di chat aja, pasti langsung direspon dan nggak ada biaya sama sekali. Oke, Gratis. siap, keren banget pokoknya. Ditunggu gebrakan lanjutannya Mas Ade. Pemirsa,
pemirsa, kita ada di lokasi berikutnya nih, dan ini adalah salah satu bukunya Pak Agung, judulnya Menyeduh Masa Depan ya Pak. Iya. Ada satu halaman pertama sudah sangat menggugah saya. Suara anak muda selalu dibutuhkan namun tidak pernah diperjuangkan. Ini yang kayaknya jadi triggernya Pak Agung ya. Iya. Bahkan kalau mau tahu nih pemirsa, saat ini kita ada di sebuah kafe dan kayak beginilah cara Pak Agung berdiskusi dengan teman-teman muda ya Pak. Iya, iya, iya. Dengan suasana yang santai, Iya. masuk ke dalam lingkungan teman-teman muda. Iya, iya. Apa yang membuat Bapak berpikir kalau anak muda ini seperti yang Bapak tulis di sini, emang kenyataannya seperti ini Pak? Iya, ya selama ini kan kalau bicara politisi, dunia politik ya, anak muda itu sebagai objek, suaranya gede gitu kan ya, rame gitu kan, tetapi setelah itu apa yang kemudian diperjuangkan sebenarnya itu boleh jadi tidak betul-betul direalisasikan. Nah, tentu kita kepengen anak muda itu tidak hanya sebagai objek, tapi juga subjek. Ya, salah satu caranya adalah tentu ya kita bisa ngobrol bareng ya, seperti suasana kayak gini. Saya dengan Mas Nurdin, beliau ada di komunitas konten kreator ya. Jadi kita aja anak-anak muda. Ini saya juga bareng Mas Andiono, dia tenaga ahli di DPRD yang memberikan masukan-masukan saya apa yang mesti kita respon. Nah, cara komunikasinya agar sampai ke anak muda ya saya gandeng ngobrol sama Mas Nurdin dan kawan-kawan di komunitas Bangga Semarang ya. Mereka bikin konten buat saya. Ya, apa nih yang mesti bisa direspon oleh DPRD dengan model TikTok misalkan. Kemudian kemarin kita bikin YouTube juga dan beberapa pola sosial media yang bisa kita lakukan, sehingga gagasan apa yang ada di pikiran kita, apa yang kemudian sedang direncanakan oleh pemerintah itu ya tentu dengan bahasanya anak muda, dengan caranya anak muda ya, nggak bisa dengan cara lama gitu kan ya, harus banyak baca ya. Sekarang dengan misalkan sosial media, video konten kreator itu akan memudahkan dan bisa jadi malah mereka yang anak-anak muda ini yang kita minta libatkan untuk bisa membuat konten itu. Oke, nah tadi Mas Nurdin ya dari Bangga Semarang. Khusus konten-konten Semarang kah? Untuk saat ini ya sesuai namanya kita membuat akun dengan tujuan besar, yaitu membuat orang-orang Semarang itu bangga dengan Semarang, dan orang-orang yang sudah keluar dari Semarang yang pernah tinggal di sini juga ketika nostalgia itu bisa melihat konten-konten kami dan nostalgia dengan kota Semarang. Di sini juga ada Mbak Anggi dan Mas Andi. Mbak Anggi, ada nggak yang pengen disampaikan nih ke mumpung ada Pak Agung di sini, bisa disampaikan loh nanti. Silakan. Gini Pak Agung, kita sebagai mahasiswa, jadi sebagai mahasiswa itu akan sangat senang sekali dan akan sangat apa ya, respect dengan ketika kita memiliki kesempatan untuk bisa bergabung dengan pemerintah, ikut sertakan itu akan sangat apa ya, ada rasa terhormat juga karena kan kita akan jadi bagian di masa depan yang seperti yang Pak bilang kan. Dan kalau saya sendiri sebagai mahasiswa pengen nih Pak ada co-working space, jadi ada tempat untuk mahasiswa ini bisa diskusi, ada ruang untuk diskusi, ada ruang untuk kita belajar yang bisa dimasuki oleh mahasiswa dari semua kalangan gitu. Iya. Jadi itu sih Pak pengennya, jadi ada beberapa titik atau corner gitu untuk kita bisa merasakan fasilitas yang disediakan, entah itu fasilitas yang ada atau mungkin sinyal atau wifi seperti itu. Oke. Berarti kreatif hub-nya harus ditambah Iya. Pak. Kreatif hub-nya harus ditambah Pak. Iya. Kreatif hub ya. Betul. Ini harus ditambah Iya, nih, ini Pak. masukan bagus ya. Saya pikir nanti banyak di ruang publik. Waktu pemilu 2019, saya punya gagasan Semarang Youth Center ya. Jadi kita pengen perbanyak ruang-ruang itu disampaikan Mbak Anggi tadi. Ya harus diperbanyak ya agar produktivitasnya baik ya. Ya sehingga menjadi fungsi sosial juga berinteraksi. Saya ketika itu sampaikan di Kota Semarang ini ada 2 aset pemerintah provinsi yang cukup besar yang mestinya bisa diakses. Pertama Stadion Jatidiri, tahu ya? Iya. Ya, stadion terbesar di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Dan satu lagi PRPP, Pusat Promosi Pariwisata yang dekat bandara sekarang. Sangat strategis sekali. Orang kalau landing Semarang yang pertama lihat adalah PRPP. Ini sudah saya sampaikan
ke Dinas Olahraga, terutama ke Pak Sinung, gagasan itu termasuk juga ke Dirut PRPP. Agar apa yang kemudian tadi Mbak Anggi sampaikan, ini bisa menjadi kebijakan yang dirilis oleh pemerintah. Ya, saya terima kasih. Termasuk dari kami, saya pribadi ya, saya juga sedang mencoba, nih walaupun program saya program pribadi ya, itu program magang parlemen. Ya. Magang parlemen. Menarik nih kayaknya, Pak. Ya, jadi biar mereka teman-teman ngerti loh bahwa apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda ngelihat dunia politik ya. Apakah yang ribut-ribut rebutan kursi gitu atau memang ada yang bisa disampaikan, ada ide kita buat bangsa ini, apa ide kita buat Jawa Tengah ini. Ini saya sedang punya program itu. Ya nanti saya akan segera rilis. Ya silahkan, boleh lah. Itu gedung rakyat DPRD, rakyat semua usia, ya, ya, betul. Anak muda juga bisa. Ya boleh nanti ke ruang saya. Apalagi sekarang di tahun ini juga sudah ada ya, fasilitas baru, gedung baru tambahan. Ya gedung DPRD nanti per anggota itu ada diberikan ruang khusus ya per masing-masing anggota, dan itu bisa jadi ruang karya kami. Ya ruang karya kami, sehingga nanti seperti ini Mas Andi saya ajak. Beliau pernah menjadi Direktur LBH Semarang juga, memberikan masukan. Jadi magang parlemen itu bisa berupa, pertama bisa memberikan masukan kebijakan apa yang mesti dilakukan, nih apa yang mesti saya suarakan, melakukan analisis. Misalnya contoh mitrasi Bank Jateng, apa yang mesti dilakukan oleh Bank Jateng untuk ekonomi rakyat, kemudian perusahaan daerah untuk apa, itu analisis. Atau yang kedua, mengkampanyekan, sosialisasi. Ya, karena banyak hal yang sebenarnya belum tersampaikan. Ya, kalau kita terlihatan sibuk tapi nggak taunya nggak sampai kan, nggak nyampe juga. Nah ini ya juga bisa dilakukan, magang parlemen bisa programnya seperti itu, termasuk juga ya artinya PR-nya bagi anggota dewan. Maupun yang ketiga, manajemen dapil. Ya, kami punya konstituen, saya di Kota Semarang penduduknya 1,6 juta. Ya banyak ajuan-ajuan kegiatan yang perlu kita dampingi. Itu perlu di-manage ya, tidak hanya puluhan, ratusan proposal masuk yang harus saya perjuangkan ke meja pemerintah agar bisa direalisasi. Itu butuh tim yang kuat. Ya betul-betul kita pengen bekerja. Nah ini salah satu juga real yang bisa dilakukan untuk mendekatkan ya anak muda ini. Saya harapkan ya tidak jauh dengan konteks politik. Ya politik kalau dimaknai pelayanan publik itu luar biasa. Ya kemanfaatannya ya sejak sekarang bisa dilakukan seperti itu. Gitu Mbak Anggi. Terima kasih. Ya. Ditunggu ya Pak Anggi ya. Siap. Oke, menarik banget ini ngobrol-ngobrolnya, jadi makin muncul banyak pertanyaan lainnya nih Pak. Tapi kayaknya kita sambil jalan-jalan enak kali ya Pak ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Proaktif. Ini anak-anak Semarang, kita ada di alun-alun Kota Semarang. Mereka happy, senang karena ada fasilitas publik baru, yaitu alun-alun yang sebenarnya revitalisasi ya, apa yang sudah pernah ada. Semoga kita mendorong pemerintah membuka banyak lokasi fasilitas publik yang ada di Kota Semarang dengan taman-taman yang ada, sehingga generasi kita saat ini, anak-anak ini bisa menikmati masa kecilnya, menikmati masa depan dengan cerita-cerita bahwa Kota Semarang itu sangat menyenangkan buat mereka. Karena mereka lah yang akan mengisi masa depan kita, mengisi masa depan bangsa ini, mengisi masa depan Kota Semarang dan Jawa Tengah.
Ini alun-alun Kota Semarang ya yang baru saja diresmikan bersama dengan pembangunan kembali kemarin. Sama Presiden Jokowi kemarin juga. Nah, ini kan juga ada di dapil Bapak ya, sebagai salah satu ikon nih dari Komisi C sendiri khususnya, atau mungkin ada apa ya, boleh dibilang target pribadi deh gitu loh. Setelah alun-alun, apalagi nih yang mau digarap, Pak? Ya, tadi sebelumnya kita sudah ngobrol tentang anak muda, lagi-lagi anak muda sebagai jumlah penduduk yang sekarang ini terbesar ya, dengan bonus demografi. Ya, gagasannya memang kita mendorong adanya Semarang Youth Center ya. Ada beberapa aset pemerintah provinsi yang bisa kita berdayakan di Lomba Juang maupun juga di mana PRPP ya yang pemerintah provinsi lakukan dengan melibatkan anak-anak muda. Ya, tapi selain itu juga sebenarnya kita berharap si Kota Semarang ini sebagai kota pantai ya, ini belum banyak disentuh. Ya. Jadi di kota pantai selain ada aktivitas pelabuhan, ada aktivitas perikanan dan juga sebagai event pariwisata. Ada beberapa lokasi yang saya sendiri sudah ke sana, misalkan di daerah Tugurejo. Itu ada kawasan yang anak-anak muda di sana mengembangkan destinasi pariwisata, naik perahu segala macam. Nah, ini kan betapa Semarang ini banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Ya, selain memori tentang kota lama tadi, termasuk sekarang di alun-alun, ya kita juga punya kota pantai. Belum lagi nanti ke Mijen, ya di kota atas, yaitu di Gunung Pati, ada sentra-sentra buah durian di sana. Durian yang sudah juara nasional loh. Dan ada di buku saya tadi itu, bagaimana saya sampaikan Semarang itu juga banyak potensi lokal ya yang bisa kita kenalkan. Dan tentunya saya ya tanggung jawab sebagai anggota DPRD provinsi mewakili Dapil Kota Semarang ya berusaha untuk di dalam kebijakan pemerintah memperjuangkan ya. Berarti misalkan besok Maret kita ada musrembang ya, usaha perencanaan pembangunan ya, tentu harapan kami banyak pikiran-pikiran yang disebut dengan pokok-pokok pikiran pokir DPRD yang tentu mendukung bagaimana Semarang ini lebih baik lagi ke depan dengan program-program yang kami usulkan. Dengan varian tadi, banyak lokasi-lokasi yang bisa kita berdayakan. Seperti itu. Boleh dibilang Pak Agung termasuk anggota Dewan yang concern banget sama anak muda ya Pak ya? Kurang lebih ya. Ya mudah-mudahan ini bagian dari cara kita berkomunikasi ya. Apalagi tadi saya katakan, masa anak muda ini tidak hanya bicara hari ini, juga bicara hari esok. Yang membangun masa depan bangsa kita, wilayah kita, provinsi kita, termasuk kota kita ya anak muda. Ya, kita jangan sampai lepas dari mereka, membersamai mereka, dengarkan mereka dan support hal-hal yang positif buat mereka. Oke, sebelum kita tutup Proaktif edisi kali ini, mungkin ada pesan Pak. Ini pesannya harusnya dua arah nih untuk sesama anggota Dewan, untuk menyambangi anak muda dan ke anak muda untuk ayo bangkit dong, kalian sudah saatnya didengarkan. Oke, boleh Pak pesannya Pak? Ya, anak muda, ya hidup itu hanya sekali. Ya, kesempatan kita untuk berkarya semaksimal mungkin. Ya, cintai kota kita, cintai negeri kita, berikanlah karya terbaik berbentuk prestasi dan prasasti Anda. Ya, selama memang kita diberikan kesempatan. Di Kota Semarang banyak karya yang bisa kita lakukan. Ayo bareng-bareng kami di Parlemen, di DPRD Provinsi siap bermitra, siap berkolaborasi dengan Anda semuanya di era digital, di era millennials, disruption sekarang ini. Semoga Indonesia semakin maju, Jawa Tengah semakin maju, dan juga Kota Semarang. Demikian, terima kasih. Oke, senang sekali hari ini saya benar-benar menemani Pak Agung melek jadinya Pak, melek digital, melek ternyata Semarang memang potensinya cukup banyak gitu kan, padahal saya tinggal di Semarang ya. Oke pemirsa, pesan buat Anda, tetap pakai masker, tetap selalu jaga kesehatan, Covid belum selesai ya Pak ya. Tetap selalu jaga jarak, 3M-nya jangan lupa. Saya Dewi Mustika pamit undur diri, sampai jumpa.